warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Astagfirullahal azim, amma ba'du. Izinkan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai kewajiban memenuhi rukun Islam. Dalam sebuah hadis yang sangat populer dalam Arba'in Nawawi, juga ada di awal-awal hadis, dan hadis ini banyak dikenal oleh para alim ulama di kalangan santri juga. Ini mengenai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni 'anil Islam. Kemudian akhbirni 'anil iman, akhbirni 'anil ihsan. Nah, yang ingin saya sampaikan sedikit dalam waktu yang singkat ini adalah mengenai rukun Islam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, rukun Islam yang kita sudah hafal semuanya, kecuali yang lupa. Nanti kalau dites jangan-jangan ada yang lupa. Tes wawasan keislaman, pertama ditanyakan rukun iman, yang kedua rukun Islam. Jangan sampai kebalik. Yang pertama adalah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah nabi dan utusan Allah. Maka kalau boleh saya simpulkan, khutbahnya adalah pengaruh rukun Islam dalam kehidupan. Setelah kita bersyahadat, kita itu adalah merdeka dari segala macam pengaruh, tekanan, intervensi, serta yang mendominasi diri kita selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang terjadi, perintah Allah, apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya sebagai konsekuensi dari syahadat ini, sami'na wa ta'ana. Maka ini akan membuat hati kita merdeka, hati kita bebas dari segala macam pengaruh-pengaruh, baik itu pengaruh dalam diri kita, pengaruh dari luar, selain dari pengaruh yang dominan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebagai ghayah tujuan kita, Allah sebagai yang kita sembah, Allah yang sebagai maha memberi rizki dan seterusnya. Maka orang yang bersyahadat pasti dia hidupnya akan damai, tenang, tentram, karena tidak ada yang bisa membuat dia tergerak selain Allah subhanahu wa ta'ala. Selain dari Allah, selain dari Rasul, adalah semua instrumen, semua aturan, pola yang tidak bertentangan dengan apa yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan syahadat ini akan memerdekakan diri kita dari berbagai macam pengaruh, dan kita akan tunduk dan patuh yang utama adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sementara itu yang bisa saya sampaikan tentang syahadat. Solat luar biasa jamaah sekalian. Jangan sampai orang Islam itu menyengaja meninggalkan solat kecuali ada halangan secara syar'i. Karena solat adalah merupakan ibadah yang utama bagi kita. Poma anak-anak kita, walaupun mungkin naudzubillah nakal kayak apa, tapi solat jangan sampai lupa. Poma takuni di WA, wis solat apa urung? Sudah solat belum nak? Kalau belum solat, solatlah nak. Solat adalah merupakan ibadah utama bagi kita, karena ini adalah merupakan sarana bagi kita untuk memperoleh keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nanti pada hari hisab, hari kiamat, yang akan pertama dihisab menurut salah satu hadis adalah solat. Jika solatnya baik, maka baik pula semuanya. Tapi jika solatnya buruk, maka akan buruk semuanya.
Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sholat jangan pernah ditinggalkan secara sengaja kecuali ada halangan secara syar'i. Kapan kita sholat? Kapan kita tidak sholat? Sholat ketika otak kita, akal kita, syaraf kita masih berfungsi, itu wajib sholat. Tapi kalau sudah tidak berfungsi akal kita, otak kita, maka tidak ada kewajiban melaksanakan sholat. Walaupun mungkin kita menganggap oleh orang lain tidak sadarkan, tapi kita sadar, maka kita wajib sholat semampunya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kenapa ini kita melaksanakan sholat? Apa makna yang terkandung? Antara lain, sholat akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kita sering berbuat jahat, maksiat, fahsya, mungkar, di antaranya mungkin karena sholat kita belum benar. Maka mari kita belajar terus agar sholat kita benar-benar bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Luar biasa. Maka Rasulullah SAW dulu ketika mengharamkan minum-minuman keras, di awal-awal itu orang sholat ada yang mabok, mau sholat mabok dulu. Tapi ketika turun perintah Allah, la taqrabus sholat wa antum sukara, janganlah kamu mendekati sholat pada kamu dalam keadaan mabok. Nah kemudian pada saat itulah semua perbuatan meminum minuman khamr dengan segala macam bentuknya berhenti seketika, karena mau sholat dia sudah meninggalkan minum-minuman keras. Inilah jemaah sekalian, maka sholat ini bayangkan adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita yang sudah rajin sholat, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa dia celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, karena dia itu sholatnya lalai. Apa itu lalai? Itu menurut keterangan para ulama ada dua macam. Satu, kadang sholat kadang tidak, bahasa Jawanya deglungan. Jadi kadang ora. Kalau lagi mood sholat, kalau tidak mood tidak sholat. Kemudian yang kedua, lalai dalam pengertian suka menunda-nunda waktu, mengko akhirnya waktunya habis. Lah baru adzan, lah baru qomat, lah baru 1 rakaat, baru 2 rakaat, baru 4 rakaat, baru jamaah. Akhirnya waktunya habis. Itulah orang yang suka menunda. Maka celakalah yang demikian itu, orang yang lalai. Kemudian orang-orang yang berbuat riya, alladzina hum yuraun. Riya ini memang berat sekali bagi kita. Antara riya, syiar dan dakwah, mari kita belajar, terus belajar dan terus belajar. Anak kecil sulit untuk berbuat ikhlas, karena anak kecil itu harus diapresiasi, dihargai. Kadang-kadang doa juga sambil teriak-teriak, karena apa? Dalam rangka belajar. Nah kita berusaha yang sudah dewasa ini melatih diri kita, riyadhah diri kita, agar kita menjadi hamba-hamba yang ikhlas, orang-orang yang ikhlas, teman sekalian. Kemudian disindir oleh Allah orang-orang yang sholat, diingatkan wayamna'unal ma'un, enggan memberi atau menolong dengan barang-barang yang berguna. Jadi orang yang tidak suka memberi kepada tetangganya, saudaranya, itu tanda tanya sholatnya. Sholat tapi celaka, karena tidak peduli kepada saudaranya. Oke, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Syahadat, sholat, kemudian zakat. Oh, zakat luar biasa pengaruhnya. Zakat itu adalah jembatan antara kaya dan miskin. Kalau tidak ada jembatan ini, maka tidak bisa terhubung. Gambarannya antara desa Jenang dengan desa Cibenying. Kalau tidak ada jembatan ini tidak bisa dihubungkan jemaah sekalian. Maka zakat ini menjembatani. Dengan teman-temannya zakat itu nanti akan mengiringi. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Yang lebih mantap lagi adalah wakaf. Nah, ini. Maka ini zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kita niati untuk ditunaikan. Maka sebelum saya lupa, saya ingin menyampaikan kepada jamaah sekalian, kita niati, walaupun mungkin kondisi kita belum memungkinkan sekarang untuk memenuhi rukun Islam, tapi kita niati untuk memenuhi rukun Islam yang 5 itu. Jangan kemudian kita tidak niat. Kalau kita niat saja tidak punya, obsesi cita-cita saja tidak punya, apalagi mewujudkan.
Saya pengen zakat. Kalau kita pengen zakat, nanti pasti akan bisa zakat. Tapi kalau kita, aku ora bakal zakat lah, aku orang duit, ya tidak bisa zakat. Tapi kalau kita punya keinginan dari awal, niat bismillahirrahmanirrahim, saya pengen sekali memenuhi rukun Islam yang 5 itu, zakat misalnya saja, maka inilah pada zakat itu banyak hak-hak orang miskin, fakir, miskin, amil, kemudian ibnu sabil, sabilillah, dan seterusnya 8 asnaf yang dimakan oleh orang-orang yang mestinya memberikan. Maka ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah, betapa besar pengaruh zakat dalam membentuk kesalehan individual maupun kesalehan sosial. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Selanjutnya ini puasa. Puasa ini sudah jelas bagi kita akan menumbuhkan semangat kita untuk solidaritas, semangat kita membantu saudara-saudara kita. Maka ketika bulan suci Ramadan, begitu kita ada informasi penggalangan dana, luar biasa semangatnya. Kemarin kita juga demikian. Bahkan sekarang Syawal ini kita juga masih bersemangat untuk dana wakaf. Kemarin kita dapat 50 juta. Untuk penggalangan donasi Palestina kita sudah dapat 42 juta. Luar biasa, jumlah yang tidak sedikit untuk ukuran di Kecamatan Majenang ini. Maka puasa menjadikan kita ini memahami tentang hakikat kehidupan, substansi tentang kehidupan, dan kita akan menjadi semakin peka terhadap kepedulian sosial, memahami terhadap bagaimana perasaan orang miskin dan seterusnya. Hikmahnya sudah sering disampaikan oleh para mubalik. Dan yang terakhir adalah haji. Haji kita usahakan punya niat, khususnya kepada anak-anak muda saya menyampaikan. Pada anak-anak muda khususnya ini yang masih panjang jangkauannya, kita sebagai orang yang beriman diniati dari kecil untuk bisa menunaikan ibadah haji. Jangan dari kecil itu sudah mengklaim dirinya aku bakal bisa munggah haji. Jangan. Tapi kita bismillahirrahmanirrahim, ya Allah berikanlah saya kemudahan untuk bisa menunaikan rukun Islam yang 5, syahadat sudah, sholat sudah, puasa sudah saya, zakat belum ya Allah, haji belum ya Allah, berilah saya kemampuan. Kalau kita niat saja tidak punya, ya sulit sekali kita mewujudkan. Niat, kemudian diwujudkan dengan ikhtiar, kemudian dilanjutkan dengan tawakal, dan diakhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita memberikan apresiasi, semangat, dan doa kepada rekan-rekan kita yang sudah mendaftar haji, apalagi yang sudah haji, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Yang sudah mendaftar, mudah-mudahan diberi kesempatan, dimudahkan oleh Allah untuk berangkat ke tanah suci. Dan bagi kita yang belum berangkat, mudah-mudahan kita diberi kemudahan rezekinya, jalannya untuk ke tanah suci, untuk ziarah ke Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Karena inilah adalah merupakan salah satu puncak ibadah orang Islam, yaitu menunaikan rukun Islam yang kelima. Sekarang bulan Syawal, nanti Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, berarti sekarang harusnya saudara-saudara kita jemaah haji sudah persiapan. Mungkin kita berkunjung silaturahim dan seterusnya. Tapi karena pandemi yang luar biasa ini melanda, maka kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil kita ikhtiar. Dengan ini kita ikhtiar untuk apa? Untuk segera berakhir pandemi ini, agar segera kita berakhir, kemudian kehidupan menjadi normal, dan saudara-saudara kita bisa menunaikan rukun Islam yang kelima sebagaimana mestinya, dan mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inilah sebagai penyemangat spirit buat kita semuanya, dan mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.